saya tertawa-tertawakan seperti itu. Ya, gitu. Saya hina itu ya. Saya ngomong, ya Tuhan Yesus itu tolong dikasih baju ya. Kasihan itu, nggak pakai celana, nggak pakai baju. Saya tertawakan gitu ya. Sampai terus tolong saya itu difoto bareng sama Tuhan Yesus, cheese gitu ya. Gitu. Saya hina itu ya Tuhan Yesus itu. Saya bilang. Terus teman saya itu menawarkan saya untuk didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Itu kan nggak mungkin gitu ya. Itu nama saya Ingvi Rizky Ramadan. Jadi menganut agama Muslim pastinya. Dan kami diajarkan ini cukup fanatik oleh orang tua saya. Tetapi orang tua saya sepakat untuk mendidik kami di jalan keagamaan. Artinya saya sekolah dari TK, SD, SMP itu sekolah berbasic agama. Sekolah yang tidak negeri lah, swasta yang berbasic agama. Jadi diajarkan dari bahasanya, dari budayanya, dari aturan-aturannya. Kalau kita sebut sekarang seperti Tauratnya ya, tapi seperti tauhidnya, akidahnya, seperti itu saya sudah diajarkan sama orang tua dan juga sama sekolah itu secara detail. Bahkan saya ini bisa kalau orang berkata itu bisa bahasa Arab, tapi tidak pakai harokatnya itu Arab gundul atau pego ya namanya. Saya bisa Saya bisa membaca bahasa itu dan mengerti begitu ya terjemahannya juga. Jadi saya tahu seluk-beluknya bagaimana awal terjadinya dunia ini sampai nabi-nabi sampai kerasulannya itu di kitab sebelumnya. Jadi di pikiran saya dan di hati saya itu sudah terdogma. Ya, sudah terdogma. Apalagi saya terus didogma bahwa Yesus itu patung. Yesus itu manusia. Seperti itu. Jadi teman-teman saya yang beragama Nasrani ya itu sering disebut penyembah berhala. Ya kan? Itu sudah dari kecil saya itu. Tetapi karena beriring waktu terus broken home-nya orang tua saya ini belum tidak diatasi. Kemudian pergaulan saya ini sampai saya tantang itu ya waktu itu Tuhan turunlah kamu ini Tuhan, sebenarnya kamu ini Tuhannya orang agama apa, kamu ngomong sama aku akan ikut kamu, tapi jangan dibuat susah hidup saya ini Tuhan, saya sudah capek, saya bilang gitu ya. Tapi Tuhan nggak ngomong, Tuhan nggak ngasih tahu. Sampai pada suatu kali itu ada serombongan seperti komunitas sel gereja gitu ya, datang kepada kami untuk memberikan sumbangan buku-buku itu ya, atau juga penawaran beasiswa bagi kami anak-anak jalanan yang ingin sekolah. Tapi saya nggak mau. Saya bilang, Tuhan kamu itu bukan Tuhan. Saya bilang, Tuhan kamu itu bukan Tuhan. Kamu tuh menyembah Tuhan yang salah. Saya bilang gitu. Saya ditantang untuk menerima Tuhan waktu itu. Saya dibantu untuk sekolah, saya nggak mau. Terus saya akhirnya menjalani kehidupan yang seperti itu. Setiap pulang sekolah saya harus ngamen dan berjualan koran untuk makan sehari-hari dan untuk membayar sekolah. Kasih saya semakin bertanya, Tuhan, ini hidup yang seperti apa Tuhan? Dan Engkau ini siapa Tuhan? Oh nggak pernah ngomong gitu loh, Tuhan ini siapa gitu. Ya, terus saya menjalani kehidupan saya, kebenaran dari ajaran saya yang sebelumnya itu bahwa saya membaca secara detail silsilah Yesus menurut yang saya ketahui sebelumnya itu nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal. Jadi saya nggak mungkin datang sama
manusia yang nggak masuk akal, yang selama ini tuh ya saya buat ketawaan kalau teman-teman saya pergi beribadah, saya justru ngomong sama mereka, kamu harus bertobat. Yang kamu sembah itu manusia. Yang kamu sembah itu sebenarnya tidak mati di kayu salib, melainkan dia langsung diangkat ke surga oleh Tuhan. Karena sebenarnya Isa Al-Masih itu tidak mati di kayu salib. Dia 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 langsung dibawa oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Sebab Yudas yang telah mengkhianati dia, telah menggantikan dia, serupa dengan wajah Yesus dan disalibkan. Jadi yang disalibkan itu sebenarnya Yudas, bukan Yesus. Teman saya itu ada yang tidak bisa menjelaskan, diam, ada yang marah, ada yang menghina gitu ya, ada yang marah itu langsung antagonis gitu ya, ada yang diam, ada yang menjelaskan. Oh enggak Ingvi, sebenarnya yang disalibkan itu memang Tuhan Yesus, dia menebus dosa seperti apa. Saya tertawakan seperti itu. Saya ngomong ya Tuhan Yesus itu tolong dikasih baju ya, kasihan itu nggak pakai celana nggak pakai baju, saya tertawakan gitu ya, sampai terus tolong saya itu di foto bareng sama Tuhan Yesus cheese gitu ya gitu. Saya hina itu ya Tuhan Yesus itu, saya bilang. Terus teman saya itu menawarkan saya untuk didoakan dalam nama Tuhan Yesus, itu kan nggak mungkin gitu ya, itu nggak mungkin. Tapi di sisi lain saya sakit banget gitu ya, dan kalau obat ini tinggal satu habis, ya saya ini akan merasa sangat kesakitan gitu. Jadi akhirnya saya bilang sama teman saya, ya wes, ya udah saya mau coba untuk ke pendetamu untuk didoakan ya. Ya, asal kamu percaya. Ya saya diem. Ya pokoknya saya doakan aja lah. Kalau saya rebah gitu loh. Ternyata saya ini akan diprediksi rebah gitu loh. Akhirnya saya rebah ke depan. Akhirnya orang yang jaga di depan ini menjaga saya supaya saya nggak terjedok gitu kan. Saya rebah, dan rebah saya ini posisi sujud. Posisi sujud ya, saya ini terus sujud gitu. Sujud, uh, saya sujud, tiba-tiba saya ini menangis gitu. Saya menangis gitu, terseduh-seduh. Saya merasa saya ini hidup baru. Saya merasa seperti bayi yang baru dilahirkan. Gitu loh. Bayi dilahirkan itu kan nangis, saudara ya. Sama. Saya juga baru merasa dilahirkan dan saya nangis. Kan lucu. Wong saya ini nggak kenapa-kenapa kok saya nangis gitu. Saya merasa saya ini baru lahir gitu ya, nangis gitu, nangis, kemudian saya nangis, saya bilang gitu. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Suatu kabar yang terus mengejutkan kita. Bagaimana orang-orang yang dididik taat, setia, orang-orang yang berasal dari keluarga yang sangat-sangat agamais sekali. Justru mereka lah yang Tuhan pakai, Tuhan panggil untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Mereka sangat menghina, mereka sangat membenci kekristenan. Namun lihatlah saudara-saudara, cara Tuhan memanggil dan menyelamatkan mereka. Benarlah saudara-saudara bahwa orang yang berusaha keras untuk menentang Yesus. Saudara ingat bagaimana kesaksian Paulus. Dia sangat menentang akan orang-orang yang percaya kepada Yesus, dicari, dibunuh, dianiaya, dipenjarakan. Tapi Tuhan panggil dia untuk melayani. Saudaraku, kali ini kesaksian ini datang dari Surabaya. Ya, bagaimana kesaksian selengkapnya? Silakan saudara ikuti kesaksian berikut ini. Doa kami sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Berikan kesempatan kepada saya untuk bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kenalkan sekali lagi, nama saya Ingvi Rizky Ramadan. Jadi dari nama saya itu sudah tahu bahwa saya dahulu beragama atau berkeyakinan apa ya. Saya adalah putri ke-1 dari 8 saudara, dan semuanya satu kesatuan ini menganut agama Muslim
pastinya. Dan kami diajarkan ini cukup fanatik oleh orang tua saya. Tetapi orang tua saya ini, maksudnya keluarga kami ini keluarga broken home. Jadi orang tua saya ini akhirnya mengalami suatu perceraian, dan sebelum bercerai itu kami menyaksikan orang tua saya itu setiap hari bertengkar dan selalu berselisih paham. Karena selalu berselisih paham itu membuat anak-anak ini menjadi korban tentunya. Kemudian saya dari kecil sampai dewasa itu menyaksikan orang tua saya yang selalu tidak cocok paham. Tetapi orang tua saya sepakat untuk mendidik kami di jalan keagamaan. Artinya saya sekolah dari TK, SD, SMP itu sekolah berbasic agama. Sekolah yang tidak negeri lah, swasta yang berbasic agama. Jadi diajarkan dari bahasanya, dari budayanya, dari aturan-aturannya. Kalau kita sebut sekarang seperti Tauratnya ya, tapi seperti tauhidnya, akidahnya, seperti itu saya sudah diajarkan sama orang tua dan juga sama sekolah itu secara detail. Bahkan saya ini bisa kalau orang berkata itu bisa bahasa Arab, tapi tidak pakai harokatnya, itu Arab gundul atau pego ya namanya. Saya bisa saya bisa membaca bahasa itu dan mengerti begitu ya, terjemahannya juga. Jadi saya tahu seluk-beluknya bagaimana awal terjadinya dunia ini sampai nabi-nabi, sampai kerasul-kerasulannya itu di kitab sebelumnya. Jadi di pikiran saya dan di hati saya itu sudah terdogma. Ya, sudah terdogma. Apalagi saya terus didogma bahwa Yesus itu patung. Yesus itu manusia. Seperti itu. Jadi teman-teman saya yang beragama Nasrani ya itu sering disebut penyembah berhala. Ya kan? Itu sudah dari kecil saya itu. Tetapi karena beriring waktu, terus broken home-nya orang tua saya ini tidak diatasi. Kemudian pergaulan saya ini menjadi tidak karuan ya, menjadi tidak terarah ya. Ditambah lagi di waktu saya di fase SMA, di waktu SMA itu saya benar-benar tidak lagi disekolahkan sama orang tua saya. Jadi saya dari SD sampai SMP itu masih disekolahkan, tetapi biayanya saya juga harus membantu, seperti jual makanan, jual jajanan, jual minuman. Saya harus membantu. Kalau tidak demikian, kami tidak bisa menyambung hidup, karena adik saya ada 7 orang. Sampai akhirnya SMA puncaknya itu, saya benar-benar nggak bisa disekolahkan oleh orang tua saya, dan saya sudah nggak disekolahkan di sekolah swasta lagi, tapi saya disekolahkan di sekolah negeri Surabaya. Kemudian saya mencari uang itu, SMA itu saya cari uang itu dari hasil menjual koran dan ngamen ya Bapak Ibu Saudara ya, di salah satu perempatan di kota Surabaya. Selama 3 tahun itu saya mencari uang, jual koran dan ngamen di situ. Dengan hidup saya semakin gak karuan ya, pergaulan saya juga gak karuan. Kemudian saya itu di titik-titik terendah, seperti saya benar-benar kelaparan ya, benar-benar kelaparan. Saya mengharapkan orang itu di mobil itu memberikan uang recehnya itu, demi receh itu, kehujanan kepanasan sepulang sekolah, saya mengharapkan mereka memberi itu, tapi mereka juga gak memberi. Sampai saya tantang itu ya, waktu itu Tuhan, turunlah kamu ini Tuhan. Sebenarnya kamu ini Tuhannya orang agama apa? Kamu ngomong sama aku akan ikut kamu.
Tapi jangan dibuat susah hidup saya ini Tuhan. Saya sudah capek, saya bilang gitu. Ya tapi Tuhan nggak ngomong, Tuhan nggak ngasih tahu. Sampai pada suatu kali itu ada serombongan seperti komunitas sel gereja gitu ya, datang kepada kami untuk memberikan sumbangan-sumbangan buku-buku itu ya, atau juga penawaran-penawaran beasiswa bagi kami anak-anak jalanan yang ingin sekolah. Tapi saya nggak mau. Saya bilang, Tuhan kamu itu bukan Tuhan. Saya bilang, Tuhan kamu itu bukan Tuhan. Kamu tuh menyembah Tuhan yang salah. Saya bilang gitu. Saya ditantang untuk menerima Tuhan waktu itu. Saya dibantu untuk sekolah, saya nggak mau. Terus saya akhirnya menjalani kehidupan yang seperti itu. Setiap pulang sekolah saya harus ngamen dan berjualan koran untuk makan sehari-hari dan untuk membayar sekolah. Dan pada ada saatnya itu Satpol PP mengejar-ngejar saya ya. Saya sampai saya lari itu, saya kepengin lari itu, saya kepengin gak ketangkep itu, saya sampai masuk got. Kadang-kala saya lari gitu, kadang-kala saya naik pagar, saya kepengin. Tapi juga saya pernah 3 kali masuk lembaga Liponsos ya, pondok sosial itu. Saya masuk ke situ untuk dibina. Jadi diberikan pengarahan dari pemerintah untuk anak-anak jalanan. Terus kemudian saya bilang, karena waktu itu sudah mau Eptanas, saya bilang, Tuhan saya itu kepingin Eptanas. Saya sudah netral. Saya nggak tahu Tuhan itu siapa, gitu ya. Saya pokoknya bilang, Tuhan saya itu kepingin sekolah. Saya kepingin lulus, saya kepingin bekerja supaya saya ini nggak jadi anak jalanan lagi. Singkat cerita, kemudian saya keluar dengan jaminan saya tidak mengulangi kembali. Saya pergi ke sekolah, kemudian Bapak Ibu guru menanyakan saya, karena saya belum bayar ya sampai beberapa tahun nggak bayar SPP, jadi saya nggak boleh ikut Eptanas. Tapi kemudian saya bilang sama ibu bapak sekolah itu, saya dikasih bukti bahwa saya adalah seorang anak jalanan yang setiap hari mencari uang untuk makan dan sekolah. Akhirnya saya diberikan gratis ya, lunas untuk masuk Eptanas dan menerima ijazah. Waktu itu saya bersyukur ya, sujud syukur saya bisa lulus sekolah. Kemudian lulus sekolah saya bekerja. Karena saya broken home, kemudian saya pikir kalau saya keluar dari keluarga saya itu, saya menikah itu, pikiran saya itu ya masalahnya selesai. Ya. Karena saya waktu itu masih lulus SMA, umur 18 tahun, pikiran saya ya kalau saya menikah saya akan bahagia. Saya menikahlah akhirnya ya. Saya menikah di agama saya yang sebelumnya. Saya menikah. Setelah saya menikah dan saya hamil, ternyata saya mengalami suatu permasalahan yang begitu parah. Saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan saya cocok juga. Akhirnya saya pun diceraikan oleh suami saya dalam keadaan saya hamil. Bertambah frustasinya lah saya, bertambah depresi saya, dan bertambah saya ini bergaul yang sangat jauh. Sampai saya akhirnya terikat dalam LGBT. Saya sudah putus asa, saya harus menghidupi anak saya, ya, dan nggak mungkin saya kembali ke orang tua saya nggak mungkin, karena ya sudah tidak ada lagi biaya kan, juga orang tua saya terus masih berlanjut pertengkarannya, ditambah saya juga terpuruk, saya harus menghidupi anak saya hamil, saya melahirkan dengan biaya sendiri, saya makin frustasi, dan setelah melahirkan saya bekerja, kemudian saya terikat dalam LGBT. Sebenarnya di dalam hati saya ini saya nggak kepingin, tidak ada ketertarikan sebenarnya untuk ke arah sana.
tetapi saya sudah buta mata. Saya naluri seorang ibu, saya pengen ngasih makan anak saya. Naluri seorang ibu, saya pengen anak saya ini bisa makan dengan bisa hidup dengan layak. Saya pengen seperti itu. Dan kemudian saya akhirnya dikuliahkan ya oleh pasangan LGBT saya itu, saya dikuliahkan, diikutkan kursus-kursus ya yang mendukung ya. Ya kemudian singkat cerita saya eh, kenal dengan seseorang di kampus saya itu yang mengetahui akhirnya kalau sebenarnya saya kan berbohong sama teman-teman saya bahwa itu kakak saya, itu kakak saya. Kemudian ada seorang yang bilang bahwa kamu ngaku aja, kamu jujur aja bahwa sebenarnya itu dia bukan kakak kamu, tapi dia adalah pasangan kamu. Dia bilang sama saya, kamu harus lepas dari kehidupan itu. Gitu. Akhirnya singkat cerita saya memberanikan diri lepas dari pasangan saya yang LGBT itu, ya sampai saya diancam mau dibunuh, saya mau dibunuh, saya dicekik, saya ditabrak, saya mau suntik mati itu ya, saya berjuang kayak gitu. Kemudian saya semakin frustasi, saya semakin bertanya Tuhan, Tuhan, ini hidup yang seperti apa Tuhan? Dan Engkau ini siapa Tuhan? Kok nggak pernah ngomong gitu loh Tuhan, ini siapa gitu. Ya, terus saya menjalani kehidupan saya ya. Saya bekerja di beberapa stasiun radio ya sebagai penyiar radio, beberapa penyiar radio freelance dan MC freelance waktu itu. Kemudian saya kuliah. Kemudian saya ini waktu itu karena kehidupan saya ini nggak karu-karuan ya, pagi jadi malam, malam jadi pagi. Saya setiap hari itu mengalami sakit kepala, pusing gitu ya, pusing setiap hari. Ya akhirnya saya minum aja obat pusing. Obat pusing itu saya minum terus, obat pusing saya minum terus uh, beberapa beberapa minggu lah ya, beberapa minggu saya minum obat pusing itu. Sampai suatu saat terjadi kok perut saya sakit. Saya habis kerja ya, habis nge-MC atau habis nyanyi waktu itu, saya perut saya ini sakit. Tapi bukan di tengah, tapi di pinggir ya. Di pinggir rasanya itu sampai tembus ke belakang. Di pinggir sebelah kiri saya tembus sampai ke belakang. Rasanya itu sakit banget. Ini apa ya? Ini apa ini ya ini? Terus saya minumin obat pereda nyeri kok tetap tetap nggak nggak sembuh gitu ya, rasanya sampai ditusuk-tusuk gitu loh. Saya sampai jalan nggak bisa, sampai merangkang, sampai kayak apa ya, ngesot gitu ya, sampai saya harus dibopong oleh teman saya untuk masuk ke kamar mandi. Sudah muntah kuning. Sebenarnya saya ini sakit apa? Saking nggak kuatnya saya dibopong di UGD rumah sakit di salah satu uh, rumah sakit negeri ya di Surabaya itu. Kemudian dokternya bilang kena ginjalnya karena ya itu ya karena stres itu bisa masuk ke semua ini ya, semua organ tubuh, dan kebetulan di ginjal saya, dan saya juga kurang minum mungkin dan sering minum obat tadi. Karena sering minum obat tadi, saya akhirnya lari ke ginjal. Ya, kena ginjalnya tadi. Padahal sepele obat pusing, tapi tiap hari saya nggak nyangka. Nah, akhirnya dikasih obat, minum itu nggak mempan. Obat konsumsi minum itu sudah nggak mempan. Jadi saya dikasih obat apa namanya yang mohon maaf dari salah satu organ ya, yang harus dimasukkan dari salah satu organ tersebut, baru obat itu bisa cepat bereaksi ke ginjal saya. Dan obat itu hanya sebagai pereda nyeri, tapi bukan menyembuhkan. Nah, dokter ini menyarankan saya agar saya cepat operasi. Karena saya waktu itu tidak punya BPJS ya. Seingat saya sih sekitar 11 tahun yang lalu itu tidak ada ya, belum ada. Jadi saya nggak punya itu ya, nggak punya
jam sospek lah seperti itu saya nggak punya, harus membayar umum ya. Saya tanyakan biayanya sekitar 10 juta. Ya, 10 juta waktu itu untuk makan saja saya bersyukur sudah ada. Tapi bagaimana saya harus memiliki uang 10 juta? Ya pasti saya nggak punya. Jadi saya sudah pasrah, saya bawa itu obat pereda nyeri itu, kalau ini sudah habis pastilah saya akan mati, saya demikian ya, karena saya nggak punya uang untuk operasi. Dan rasanya itu sakit banget ya, sakit banget, rasa sakit ginjal itu sakit banget. Mungkin saya ini akan mati ya, mungkin inilah proses kematian yang harus saya rasakan pada waktu itu. Anak saya masih umur kurang lebih 1 tahunan. Kemudian saya itu waktu itu ada teman saya SMA yang lebih dulu, dia juga dari agama seberang, tapi dia lebih dulu mengenal Tuhan Yesus. Jadi dia sekitar sudah 1 tahunan untuk mengenal Tuhan Yesus, itu datang sama saya. Kamu kenapa? Kok bisa kena ginjalnya gitu? Ya nggak tahu ini, bro, kok bisa ya kayak gini gitu. Nah, kemudian teman saya itu bilang kalau saya mau nggak kamu didoakan menurut kepercayaan saya sama seorang pendeta. Saya diem gitu loh. Saya diem Pak, karena pada saya ingat gitu loh, pendeta gitu. Berarti kan dari agama kamu ya, iya gitu. Ya kamu kan tahu saya ini beragama lain gitu. Oh iya iya tahu gitu. Dan teman saya ini tahu bahwa saya ini juga berhijab gitu ya. Terus saya ini juga fanatik dan saya terdogma bahwa Yesus Kristus itu patung sesembahan manusia yang menjadi patung, dan di dalam ajaran saya sebelumnya itu telah terdogma bahwa ketika saya murtad pastilah saya masuk neraka ya. Ketika saya murtad pastilah semua kebaikan saya itu sudah tidak ada lagi artinya, dan sudah saya masuk neraka ke selama-lamanya ya, dan hukumannya itu ditusuk-tusuk di dalam api neraka itu. Terus kemudian saya nggak jadi lagi anak yang soleha yang bisa mendoakan orang tua saya ketika orang tua saya mati. Terus kemudian banyak lah ya, bahwa saya tahu kebenaran pada waktu itu bahwa kebenaran dari ajaran saya yang sebelumnya itu bahwa saya membaca secara detail silsilah Yesus menurut yang saya ketahui sebelumnya itu nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal. Jadi saya nggak mungkin toh datang sama manusia yang nggak masuk akal, yang selama ini itu ya saya buat ketawaan kalau teman-teman saya pergi beribadah, saya justru ngomong sama mereka, kamu harus bertobat. Yang kamu sembah itu manusia. Yang kamu sembah itu sebenarnya tidak mati di kayu salib, melainkan dia langsung diangkat ke surga oleh Tuhan. Karena sebenarnya Isa Al-Masih itu tidak mati di kayu salib. Dia langsung dibawa oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Sebab Yudas yang telah mengkhianati dia, telah menggantikan dia, serupa dengan wajah Yesus dan disalibkan. Jadi yang disalibkan itu sebenarnya Yudas, bukan Yesus. Teman saya itu ada yang tidak bisa menjelaskan, diam, ada yang marah, ada yang menghina gitu ya, ada yang marah itu langsung antagonis gitu ya, ada yang diam, ada yang menjelaskan. Oh enggak Ingvi, sebenarnya yang disalibkan itu memang Tuhan Yesus, dia menebus dosa seperti apa. Saya tertawakan seperti itu. Saya ngomong ya, Tuhan Yesus itu tolong dikasih baju ya, kasihan itu nggak pakai celana, nggak pakai baju. Saya tertawakan gitu ya, sampai terus tolong saya itu di foto bareng sama Tuhan Yesus, cheese gitu ya gitu. Saya hina itu ya Tuhan Yesus itu, saya bilang. Terus teman saya itu menawarkan saya untuk didoakan
dalam nama Tuhan Yesus. Itu kan nggak mungkin gitu ya, itu nggak mungkin. Tapi di sisi lain saya sakit banget gitu ya. Dan kalau obat ini tinggal satu, habis. Ya, saya ini akan merasa sangat kesakitan gitu. Jadi akhirnya saya bilang sama teman saya, ya wis, ya udah saya mau coba untuk ke pendetamu, untuk didoakan ya. Ya, asal kamu percaya. Ya saya diem. Ya pokoknya saya doakan aja lah. Saya datang pada waktu itu 3 hari sebelum pencurahan Roh Kudus ya. Jadi 3 hari sebelum Pentakosta ya. Tiga hari sebelum itu saya datang ibadah itu. Saya datang. Saya duduk. Kemudian kok nggak di gedung gereja. Jadi gereja kecil hanya berjemaah 7-10 orang, bergembalakan seorang wanita ya yang bernama Ibu Ripka. Kemudian gedungnya pun sepertinya masih sewa gitu ya, kecil gitu. Kemudian mereka menyembah Tuhan, menyanyi, beribadah. Saya duduk di paling belakang, ditemani oleh teman laki-laki saya dan juga teman perempuan saya waktu itu ya. Terus mereka beribadah dan setelah beribadah teman saya itu mengenalkan saya kepada Ibu Pendeta itu dan berkata, Bu, teman saya ini Ingvi, dia ini belum beragama Kristen, tetapi dia sakit, dia ingin didoakan supaya sembuh. Oh, iya. Kemudian Ibu Ripka mendoakan saya. Bayangan saya mendoakan itu adalah sebuah ritual. Bayangan saya didoakan itu, saya berarti nanti akan dirituali atau disuruh minum sesuatu atau apa gitu ya. Ya, saya didoakan. Nah, ternyata saya hanya berdiri, yang mana yang sakit saya kasih tahu, yang perut sampai ke belakang. Ya, Bu Ripka ini berdoa. Jadi Bu Ripka ini nggak kenal sama saya sama sekali ya, nggak kenal sama saya sama sekali, nggak pernah bertanya tentang diri saya, masa lalu saya nggak pernah. Saya didoakan, Bu Ripka ini berdoa begini. Tuhan Yesus, ampuni dosa Ingvi, ampuni dosa anak ini ya Tuhan. Kemudian dia sejenak diam untuk memeluk saya. Dia mengatakan tentang masa lalu saya. Dia mengatakan tentang kepahitan hati saya kepada keluarga saya. Bu Ripka ini bilang, Tuhan hapuskan kepahitan hatinya kepada orang-orang yang membuat hatinya ini pahit Tuhan, yang membuat hatinya ini benci dan sakit Tuhan, yang akhirnya membuat Ingvi ini sakit ya Tuhan. Ampuni masa lalu Ingvi, ampuni kenakalan remajanya, ampuni Tuhan yang telah memaitkan hatimu Tuhan. Saya ini didoakan tuh merem itu sambil berkata, ini orang pendeta apa dukun ya? Apa teman saya ini cerita tentang hidup saya? Orang teman saya aja nggak tahu tentang hidup saya, kok orang teman saya ini nggak pernah saya ceritakan tentang kehidupan saya, kok bisa tahu gitu loh? Kok bisa tahu tentang hati saya yang hancur, tentang kehidupan apa orang tua saya, tentang hidup saya ini, kok dia ini nggak langsung to the point ingin menyembuhkan penyakit saya. Dia ini ngomong tentang menyembuhkan hati saya, gitu. Tentang menyembuhkan luka di hati, pahitan di hati, dia menyembuhkan itu dulu, baru kemudian di dalam nama Yesus tidak ada yang kebetulan ya Tuhan, dia bilang tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang membawa manusia kepadamu. Kalau bukan Roh Kudusmu sendiri ya Tuhan, dia bilang begitu. Jadi dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus sembuh. Amin. Sudah ya Ingvi, percaya ya kamu pasti sembuh. Saya bilang, loh, sudah tabu, sudah. Pulang, iya pulang gitu. Loh, saya nggak minum apa gitu. Oh, nggak perlu gitu. Atau saya nggak diritualin atau apa atau ditiup-tiup atau apa gitu. Loh, enggak, sudah. Ini namanya tumpang tangan. Jadi tangan kita penuh kuasa ya. Tangan kita yang kita doakan di dalam nama Yesus itu penuh kuasa.
Kamu percaya kamu pasti sembuh, kamu pulang, kamu sudah disembuhkan Tuhan ya. Oh ya, dalam hati saya, ini apa? Kok apa di luar ekspektasi gitu loh. Saya pikir saya itu akan diapain gitu. Kok gini aja ya? Saya kecewa gitu, kok gini aja, kayak kayak orang nggak niat gitu loh ya. Ya udah saya pulang gitu, pulang ke kos-kosan, kosan sana saya. Nah, obat saya ini kan tinggal satu yang harus saya minum. Kalau itu kan saya sakit. Nah, saya ini nggak sadar ya Bapak Ibu ya. Kalau saya itu nggak minum, nggak konsumsi obat itu, saya nggak sadar loh kok saya ini nggak sakit. Saya sadarnya itu keesokan harinya. Loh, kok aku nggak sakit ya? Lah eman obat saya ini saya sudah beli kayak gitu. Kok nggak sakit ya? Wah, ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini pasti karena saya terhipnotis. Saya ini pasti karena saya percaya. Karena kan orang gitu kan, kalau kita motivasi, seminar motivasi, ketika kita percaya itu pasti akan, kalau kita percaya kita akan bisa ya gitu. Ah, saya ini pasti terhipnotis. Saya pendeta itu hipnotisnya bagus. Pendeta ini maksudnya memotivasi saya untuk percaya itu bagus gitu. Jadi akhirnya saya sembuh. Gitu. Gak mungkin. Coba hari ini coba hari ini. Apakah saya masih nggak sakit? Nggak sakit, saudara. Nggak sakit. Nggak sakit sama sekali itu loh. Nggak mungkin. Kedua hari besoknya juga nggak sakit. Nggak sakit. Nah, teman laki-laki saya ini juga Kristen waktu itu. Saya bilang, kok saya nggak sakit? Puji Tuhan kamu sembuh. Puji Tuhan kamu sembuh. Dia bilang, nggak mungkin. Ini hanya sebuah apa ya? Permainan pikiran saja ini. Masa nama manusia itu berkuasa? Masa nama manusia nggak mungkin lah, ini nggak mungkin ya tuh. Saya berdoa kepada Tuhan saya waktu itu. Saya minta ampun ya. Saya minta ampun. Ibaratnya itu ya Tuhan, saya minta ampun kalau saya sudah percaya pada nama itu. Tapi ya pokoknya saya tetap beriman kepadamu lah gitu. Hari ketika malamnya itu di SMS ya, karena waktu itu belum ada BlackBerry, belum ada WA ya, hanya ada handphone, telepon dan SMS. Dia bilang, Ingvi, maukah besok kamu datang ke ibadah Pentakosta? Gitu. Saya nggak tahu apa itu ya. Tapi saya berpikir saya ini kan sudah disembuhkan sama pendeta itu ya. Saya ini saya sudah disembuhkan sama pendeta itu. Ah, saya ini nanti sungkan gitu ya. Kalau nggak hadir tuh ya sungkan. Kalau nggak hadir tuh saya kok nggak enak gitu ya. Ya apa ya? Ya wes lah. Apa sih susahnya untuk datang ke ibadah? Ya udah nanti saya duduk aja di paling belakang gitu. Ya, akhirnya saya datang ya sama teman saya cowok ini, di antara ayo datang sana lagi, mereka beribadah, ya saya diem. Terus saya ini karena saya duduk di situ mau nggak mau kan saya mendengarkan nyanyi-nyanyiannya, saya mendengarkan penyembahan dan pujiannya, saya mendengarkan firman-Nya kan otomatis ya. Ada satu lagu itu yang membuat saya itu merasa ini lagu kok membuat hati saya damai, tapi saya masih tolak gitu. Karena nggak masuk akal, lagu-lagunya orang Kristen ini penuh motivasi saya bilang, tapi nggak masuk akal. Lagunya itu yang seperti ini. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Gitu. Terus saya bilang gini, orang Kristen ini lucu ya. Masa orang di tengah badai kok aman? Cobalah. Saya bilang gitu. Cobalah kalau kita itu naik mobil ya, kemudian ada hujan badai, angin puting beliung. Masa kita itu aman dan damai sejahtera di tengah badai? Pembohong. Saya bilang gitu. Gak mungkin lah. Di tengah badai, di tengah masalah hidup kok aman dan sejahtera. Aman dan sejahtera itu kalau sembuh, kalau suaminya baik, kalau uang banyak, kalau anak kita baik-baik aja, ya keluarga kita oke, itu aman dan sejahtera. Aman dan sejahtera kok di tengah badai.
Gak masuk akal. Terus saya dengarkan lagi kan, apa namanya, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Saya bilang bersama, rasakan keindahan. Memang Tuhan ini bisa bersama dengan kita, gitu ya. Karena di dalam pengajaran saya yang sebelumnya itu, Tuhan itu adalah zat. Tuhan itu zat, ya, kan roh, tapi zat. Jadi bagaimana kita bersama dengan zat, ya? Tuhan itu suatu zat yang besar sekali yang kita nggak mungkin bisa bersama. Kita nggak bisa merasakan kebersamaan itu, ya. Terlalu kecil kita ini manusia bersama Tuhan. Wah, nggak benar ini orang Kristen, saya bilang. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu, Tuhan. Arti kehadiranmu. Hadir. Ya apa Tuhan hadir? Tuhan hadir, ya matilah manusia itu, ya gitu. Orang Musa aja ketemu Tuhan aja wajahnya ini langsung nggak kuat kok, ya. Nabi-nabi sebelumnya itu ketemu Tuhan tuh nggak kuat. Ini malah kita yang merasakan kehadiran Tuhan. Ya apa rasa hadirat Tuhan, saya bilang. Gak masuk akal. Dia bilang itu. Itu tapi mengena di hati saya, tapi saya nggak masuk akal. Tapi saya diem lah, saya diem. Saya menghargai waktu itu. Nah, kemudian setelah ibadah doa, jadi ada kayak altar call. Karena waktu itu gerejanya kecil, ya, jadi altarnya itu nggak ada panggungnya, cuman ya di depan ada mimbarnya gitu, ya, ada mimbarnya. Ya, kemudian saya bilang, saya dipanggil oleh pendeta itu, Ibu Ingvi maju untuk kita doakan. Waduh, doakan apa lagi nih, saya bilang. Oke, saya maju untuk doakan. Saya menghargai aja lah. Saya sudah didoakan, saya sudah disembuhkan sama Ibu Ripka ini. Saya terima kasih lah. Saya mau doakan. Nah, saya didoakan itu sama 3 orang, ya. Ya, satu Ibu Ripka itu ada di depan saya, ya, tumpang tangan di kepala saya. Yang satu itu ada di belakang saya, tangannya begini. Yang satu di samping saya, tangannya juga begini. Lah, saya ini bingung. Saya ini mau diapain? Ya, saya ini mau diapain kok banyak orang ini di sekitar saya ini, kan saya kan mau diapain, tapi saya diem aja, ya. Apa saya ini mau dihipnotis lagi gitu, saya diem aja. Kemudian musik terus mengalir, ya, musik terus mengalun, mereka terus menyanyi gitu. Ada yang nangis ini, mereka nangis kenapa, kan saya bilang. Saya pikir bingung karena kan ibadahnya kan berbeda, ya. Ibadahnya berbeda. Kemudian mereka juga mohon maaf, mereka berbahasa lain, ya, yang saya nggak ngerti artinya. Menurut saya mereka sedang kerasukan. Orang-orang ini sedang kerasukan menurut saya. Tapi ya saya diem aja, ya sudah lah, nggak apa-apa. Kalau mereka mengajak saya kerasukan, ya nggak apa-apa, ya kan. Ya karena pada waktu dulu itu saya di agama saya itu kan ada beberapa aliran juga, ya. Ada aliran A, aliran B, aliran C, ya. Penganut A, penganut B, penganut C. Saya sempat menganut 2 aliran, ya. Yang satu yang terakhir itu satu aliran yang bisa memanggil roh-roh dari seperti apa, ya, agamawan atau hamba-hamba Tuhan yang sebelumnya itu rohnya dipanggil, dimediatorkan ke salah satu teman kami, kemudian teman kami itu akan kerasukan dengan sengaja dan mengajarkan kitab-kitab yang terdahulu, dan kami percaya. Nah, saya pikir saya juga akan demikian gitu. Saya pikir juga saya akan, saya ini mungkin akan dijadikan mediator ini. Untuk seperti itu. Ternyata orang Kristen juga bisa seperti itu. Saya pikir demikian. Karena kan mereka juga berbahasa lain, ya kan, berbahasa lidah gitu. Saya tahu ternyata itu bahasa lidah. Saya berbahasa lain gitu loh. Saya pikir saya penasaran, saya mungkin mau dijadikan mediator. Oke, saya mau. Ternyata enggak. Ibu Ripka itu berdoa begini. Dia tumpang tangan ke saya, dia bilang gini, Tuhan Yesus, gitu, sambil nangis ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesembuhan anakmu Ingvi, Tuhan Yesus. Dan
Dan Tuhan Yesus, gitu, engkau pulihkan hatinya, engkau pulihkan hidupnya. Dan dia bilang begini, yang saya ingat ya, yang saya ingat yang mengenai itu kejadiannya 11 tahun yang lalu ya Bapak Ibu Saudara. 11 tahun yang lalu saya masih muda, saya sekarang umur 33 tahun ya. Jadi saya waktu itu masih kepala dua ya, saya masih muda. Jadi saya waktu itu masih bingung gitu loh, bingung juga. Karena saya sebelumnya juga bertanyakan, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan gitu ya. Jadi saya bertanya kepada Tuhan waktu itu, siapakah engkau Tuhan? Saya nggak pernah dibalaskan sama Tuhan. Hidup saya semakin tidak karu-karuan juga kan waktu itu. Jadi akhirnya waktu itu saya tetap diam, terus Bu Ripka itu bilang, Tuhan, Ibu Ingvi ini sedang mencari engkau Tuhan. Bukan tangan manusia yang membawa manusia ini datang kepadamu. Bukan manusia yang memilih engkau Tuhan sebagai Tuhan. Tapi Tuhan yang memilih manusia untuk menjadi hamba-Nya. Dan gak bisa manusia ini mengaku di lidahnya dan percaya kepada hatinya bahwa engkau Yesus adalah Tuhan jika bukan dari rohmu sendiri Tuhan. Saya nggak tahu kalau semua itu ada di dalam firman Tuhan, di Alkitab semua ya saudara. Saya cuma ingat ibu itu bilang seperti itu. Saya bilang, saya diam aja, saya diam. Saya diam, saya ikuti alurnya. Saya ikuti mereka, saya dengarkan saja mereka menyanyi dan berdoa. Jadi ketika itu, jadi Tuhan, jika engkau sendiri yang memilih Ingvi ini menjadi hamba-Mu, tampakkanlah dirimu kepadanya Tuhan, tunjukkanlah Tuhan dirimu Tuhan kepada Ingvi ini. Di dalam nama Yesus, Bu Ripka itu, di dalam nama Yesus dia tumpang tangan kepada saya ini, di dalam nama Yesus. Amin. Ketika Ibu Ripka mengatakan amin, itu ada hembusan roh. Itu hembusan roh itu langsung terasa di dalam hidung saya itu. Wush, itu masuk. Bus, masuk rohnya itu. Bus, itu masuk. Itu saya seketika itu saya sadar, tapi saya tidak berdaya, ya, seperti orang kerasukan. Jadi saya ini pernah menyaksikan adik kandung saya itu kerasukan setan, ya. Itu dia bilang juga dia awal mula kerasukan setan, dia juga merasakan hembusan bus itu tadi ke hidung, bus itu. Kemudian adik saya rebah dan tidak sadar kalau dia mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang buruk sesuai dengan apa yang telah merasukinya. Ketika roh itu tadi masuk ke dalam hidung saya, wush gitu, saya ingat saya kerasukan. Saya bilang, ketika saya ingat saya ini sedang kerasukan, wush gitu. Tapi perasaan saya ini kok nggak apa ya, nggak galau gitu loh. Saya itu kok damai gitu loh. Wush gitu. Terus kemudian saya diem kok loh. Kok gini ya rasanya? Kok gini ya rasanya? Ini apa ya? Pengalaman spiritual apa ini ya itu? Wush masuk ke dalam hidung saya. Mereka terus mendoakan saya. Mereka terus menyanyi. Terus saya merem. Loh, kok roh ini masuk ke tenggorokan saya? Tenggorokan saya masuk ke dalam, semakin ke bawah, ke dada saya, ke hati saya. Saya merasakan damai gitu, damai. Ini apa ini? Ini apa ini? Gitu. Kok saya seperti merasa saya ini dimasukin roh, tapi saya sadar gitu loh, kan nggak mungkin ya gitu. Masuk ke bawah ke pinggang saya. Saya rasakan itu satu demi satu inci tubuh saya itu dialiri oleh roh itu, merasuk ke dalam tulang dan darah saya itu terus masuk, turun loh, kok badan saya ini kayak rasanya kok geliang ya. Saya ini pingsan tapi saya ini pernah merasakan pingsan ya. SD waktu itu SD. Saya ini pernah merasakan pingsan, ya gitu dari atas ke bawah itu terus saya nggak sadar, moro-moro brek gitu ya. Terus saya nggak sadar. Lah ini saya itu seperti pingsan tapi sadar. Jadi saya setengah kerasukan apa pingsan saya ini ya. Saya tiba-tiba kemudian saya kayak apa ya, kayak terus mengalir ke kaki saya, pada waktu sampai ke telapak kaki saya nggak sadar itu saya jatuh ke depan.
Baru waktu itu saya sadar, oh orang-orang saya ini takut kalau saya rebah gitu loh. Ternyata saya ini akan diprediksi rebah gitu loh. Akhirnya saya rebah ke depan. Akhirnya orang yang jaga di depan ini menjaga saya supaya saya nggak terjedok gitu kan. Saya rebah, dan rebah saya ini posisi sujud. Posisi sujud ya, saya ini terus sujud gitu. Sujud, uh, sujud terus saya sujud, tiba-tiba saya ini menangis gitu. Saya menangis gitu, terseduh-seduh. Saya merasa saya ini hidup baru. Saya merasa seperti bayi yang baru dilahirkan. Gitu loh. Bayi dilahirkan itu kan nangis, saudara ya. Sama. Saya juga baru merasa dilahirkan dan saya nangis. Kan lucu. Wong saya ini nggak kenapa-kenapa kok saya nangis gitu. Saya merasa saya ini baru lahir gitu ya, nangis gitu, nangis, kemudian saya nangis, saya bilang gitu. Terus kemudian saya ini tiba-tiba ikut mengatakan bahasa yang saya tidak ketahui, yang saya pikir itu kerasukan tadi, seperti orang-orang ya. Jadi menurut beberapa orang Kristen menyebut itu bahasa roh, bahasa Nasrani ya. Saya sedang penuhan ternyata ya. Kemudian saya ikut kepenuhan. Saya dimandikan, dibaptis oleh Roh Kudus ya, tepat pada hari Pentakosta sebelum saya dibaptiskan air. Kemudian setelah saya mengalami perasaan itu, saya tanya di dalam hati saya, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Saya mendengar di telinga saya dan di hati saya. Dia menjawab, akulah Yesus yang selama ini kamu tertawakan. Yang selama ini kamu hina-hina. Yang selama ini kamu tolak. Yang selama ini ada di dalam pikiranmu bahwa aku manusia. Aku telah menebus dosamu. Dosamu sudah diampunkan oleh bilur-bilur darahku. Saya makin menangis, saya makin menjadi, saya makin merasakan pengalaman spiritual pertama kali itu dengan apa ya, dengan hikmat, dengan luar biasa. Dan setelah selesai, saya bilang sama Ibu Ripka, baptiskan saya. Saya bilang, baptiskan saya, sebab saya sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi Bu Ripka memang tidak mengizinkan saya untuk langsung dibaptis. Bu Ripka ingin memberikan saya pengetahuan tentang siapakah Tuhan Yesus menurut Alkitab ya. Jadi misalkan ada penolakan itu, saya bisa menjawab dengan bijaksana siapakah Tuhan Yesus itu, bagaimana dia menjadi manusia dan bagaimana menjadi Tuhan, 100% manusia dan 100% Tuhan, bagaimana hal itu terjadi nanti akan dijelaskan oleh saya. Tetapi pada waktu itu kemudian saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi lewat kesaksian saya ini, roh itulah yang membuat saya kuat apa ya, menghadapi perbantahan yang setelah dibaptis, tentu saya mengalami perbantahan, penolakan dari orang tua dan saudara-saudara saya. Mungkin bisa dikatakan hingga saat ini, cuman saat ini tidak secara vulgar ya. Kemudian penolakan dari teman-teman saya ya kan. Roh itu yang membuat saya kuat ya untuk mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya, supaya saya tidak malu ya mengakui saya orang Kristen. Saya adalah anak Tuhan. Roh itu yang membuat saya terus kuat meskipun di dalam Tuhan. Teman saya ada yang mengecek, sejak ikut Tuhan Yesus sampai saat ini Tuhan belum memberikan pertolongan, Tuhan belum memberikan janjinya. Ya, ketika saya mengikut Tuhan sampai sekarang, saya pikir setelah mengikut Tuhan, pergumulan saya sudah selesai, permasalahan saya sudah habis. Saya langsung ditolong Tuhan ya. Saya pikir seperti itu, seperti Tuhan langsung menyembuhkan saya. Ternyata tidak ya saudara ya. Ternyata tidak. Pergumulan saya, bahkan saya harus mengalami
pergumulan-pergumulan iman yang saya diizinkan Tuhan terjadi. Apakah benar sepertinya apakah benar bahwa saya ini mencintai Tuhan meskipun Tuhan belum menolong hidup saya? Apakah benar Tuhan apakah benar hati saya ini benar-benar mengasihi Tuhan meskipun Tuhan itu sampai saat ini belum memberikan mujizat yang saya nantikan jawabannya. Dan Roh itulah yang menuntun saya. Roh Kudus itulah yang ada di dalam hati saya yang membuat saya ini bisa menyaksikan kejadian-kejadian yang saya alami ke teman-teman saya yang baik itu seiman maupun itu belum seiman. Roh ini juga yang membuat saya ini kuat untuk untuk menghadapi orang tua saya yang bagaimanapun mereka adalah orang tua saya yang saya sangat mengasihi mereka, ya. Saya mendoakan mereka supaya mereka juga mengalami apa yang saya rasakan, ya. Meskipun dunia ini menolak, ya, meskipun dunia ini menolak saya terus percaya bahwa roh yang ada di dalam, jadi roh yang sudah dihembuskan itu yang tidak pernah keluar lagi sampai saat ini akan membawa saya terus-menerus ke dalam kebenaran Tuhan. Akan sampai kepada saya dipanggil Tuhan. Saya tidak mau roh itu jauh dari hidup saya. Saya mau roh Tuhan ini kerasan di dalam hidup saya. Seperti itu. Dan kesaksian ini juga sudah saya saksikan kepada orang tua saya, kepada saudara-saudara saya, dan menurut mereka saya ini masih mengikut Tuhan itu masih ikut-ikutan seperti itu, ya. Dan kesaksian ini menurut mereka lelucon, ya. Tetapi ini adalah suatu hal yang saya alami secara nyata, ini benar terjadi. Jika Tuhan menyembuhkan sakit penyakit, Tuhan nggak pernah menyembuhkan separuh-separuh. Sampai saat ini sakit ginjal saya itu nggak pernah saya rasakan. Jika Tuhan yang menjamah sendiri, Tuhan nggak pernah setengah-setengah. Dia angkat seperti tidak pernah sakit sama sekali. Dia angkat seperti baru, ya, seperti ginjal saya diberikan baru, nggak pernah sakit sama sekali. Dan ketika Tuhan menyembuhkan itu, Tuhan juga menuntun saya untuk mengalami kejadian demi kejadian sampai akhirnya saya dijawab sendiri oleh Tuhan. Saya dengar oleh telinga saya. Dan ketika saya menyaksikan kepada saudara saya yang belum seiman, mereka menertawakan saya. Bagaimana manusia biasa bisa mendengar suara Tuhan. Pasti gendang telingamu itu nggak akan cukup. Bagaimana Tuhan bisa berkata kepada manusia berdosa seperti saya. Tapi itulah yang saya alami. Saya mendengar suara Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan mungkin seperti Samuel dipanggil Tuhan waktu itu. Samuel, ya Tuhan. Gambarannya seperti itu. Saya tanya, Tuhan siapakah engkau? Tuhan langsung menjawab, akulah Yesus. Itu di telinga saya itu. Dan di hati saya yang puji Tuhan sampai saat ini saya juga terkadang Tuhan memberikan tuntunan itu atau memberikan perintah seperti berilah atau seperti pergilah ke sana atau injililah orang ini, itu juga terkadang lewat telinga saya, juga mungkin lewat hati saya seperti itu. Jadi Tuhan memberikan karunia kepada saya itu pada waktu 11 tahun yang lalu sampai saat ini. Jadi menurut saya itu sudah mujizat. Menurut saya itu sudah sebuah kemurahan, sebuah karunia, dan akhirnya Tuhan memberikan suatu pada satu saat itu nggak sengaja saya itu duduk di sebelah supervisor saya bekerja di salah satu distributor farmasi. Saya itu duduk di samping supervisor saya, dan supervisor saya itu juga anak Tuhan dan sedang mengalami kehilangan, ya. Supervisor saya ini baru saja berduka cita, suaminya dipanggil Tuhan karena COVID, dan
supervisor saya ini juga dikuatkan oleh kesaksian-kesaksian di YouTube gitu kan. Saya kalau mendengar kesaksian di YouTube itu katanya menguatkan. Terus supervisor saya ini iseng bertanya sama saya, Impi, kamu itu sudah pernah berjumpa secara pribadi sama Tuhan Yesus? Loh, sudah Bu, ya sebelum saya kenal Tuhan Yesus. Oh iya gitu. Iya sudah pernah. Secara nyata kamu ngerti Tuhan Yesus? Loh, iya, saya mengalami pribadi meskipun bukan kasat mata, tapi suaranya, tapi rohnya. Oh iya gitu. Gimana ceritanya? Ya, saya ceritakan secara singkat yang bilang, kenapa kamu nggak sharing? Loh, saya sudah sharing kok ke sesama orang gereja sama saudara-saudara iman. Loh, kenapa kamu nggak sharing ke YouTube gitu? Soalnya barangkali ada orang yang merasakan sama seperti kamu dikuatkan. Terus waktu itu Tuhan langsung bicara sama saya, kerjakan. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa terus bagikan tayangan-tayangan di channel ini agar supaya banyak orang diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, shalom, haleluya, puji Tuhan.